Halo semuanya, selamat datang di podcast Kesehatan Forum Anak Kabupaten Situbondo. Di sini dengan saya Jihan dan teman saya. Nama saya Jessica. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan podcast kesehatan yang membahas tentang PHBS dan juga rokok. Di sini kami ditemani oleh Ibu, mungkin bisa perkenalkan diri dulu kepada teman-teman di rumah. Ya, nama saya Hafsatul Muhtaromi, bisa dipanggil Ibu Romi. Saya dari Puskesmas Kendet sebagai petugas promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Baik Ibu, terima kasih atas perkenalannya. Jadi untuk topik kita kali ini akan membahas tentang PHBS. Nah, kita udah sering mendengar istilah PHBS nih di lingkungan sekitar. Jadi mungkin Ibu bisa perkenalkan dulu kepada teman-teman di rumah, apa sih PHBS itu? Ya, PHBS itu merupakan kepanjangan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat ini harus kita terapkan entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di sekolah. Ada beberapa indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang kedua itu ada menggunakan air bersih. Terus kemudian ada menggunakan jamban sehat, tersedia kantin sehat di sekolah, kemudian memberantas sarang nyamuk, melakukan aktivitas fisik di sekolah seperti senam misalnya. Kemudian selain itu juga ada pengukuran berat badan, tinggi badan siswa setiap 6 bulan sekali. Itu untuk mengetahui tumbuh kembangnya siswa di sekolah, seperti itu. Oke, terima kasih sudah memberikan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu, karena tadi kita sudah mengetahui apa sih PHBS itu. Nah, sekarang Ibu bisa beri contoh aktivitas apa yang bisa kita lakukan untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat itu. Kalau sekarang ya, karena sekarang ini masa pandemi ya, biasanya yang sering kali kita dengar itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Selain itu juga kita juga diharuskan untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari. Misalnya dengan cara senam ataupun olahraga lainnya yang bisa disebutkan dengan aktivitas fisik. Terus selain itu juga kita di sini bisa melakukan aktivitas yang biasanya sering yang paling utama itu kan mencuci tangan. Terus selain itu juga karena kita sekarang masa pandemi, paling tidak kita bisa menjaga jarak, terus kemudian menggunakan masker, dan selain itu jangan berada di tempat keramaian seperti itu. Baik, seperti yang Ibu jelaskan tadi sudah memberikan contoh aktivitas untuk penerapan pola hidup bersih dan sehat. Jadi akhir-akhir ini kan banyak orang yang sakit ya Bu, terutama pada penyakit COVID-19 yang sempat menjadi pandemi di Indonesia. Apa sih tindakan yang perlu kita lakukan untuk terhindar dari penyakit? Untuk menghindari atau mencegah COVID-19, untuk mencegah COVID-19 yang sangat perlu kita lakukan itu terutama mencuci tangan sesering mungkin. Apabila kita berada di luar gedung, kemudian kita mau masuk ke dalam rumah, paling tidak kita harus melakukan cuci tangan pakai sabun. Terus selain itu juga kalau mau keluar dari rumah atau ada pertemuan seperti itu, kita bisa jaga jarak dan jangan lupa juga selalu menggunakan masker. Oke. Jadi tadi kita sudah mengetahui ya cara-cara untuk menerapkan PHBS dan juga terhindar dari penyakit. Nah, sekarang bagaimana upaya kita untuk menarik perhatian masyarakat, khususnya masyarakat desa,
untuk mengedukasi mereka betapa pentingnya penerapan PHBS ini? Kalau biasanya yang saya lakukan, kan saya juga di puskesmas harus melakukan kegiatan-kegiatan yang agar masyarakat juga mau ikut melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Kita ketahui dulu sasarannya kita siapa, misalnya anak sekolah SD atau anak sekolah SMP, anak sekolah SMA, siapa saja sasarannya kita harus mengetahui. Misalnya kalau untuk anak sekolah SD, kita datang ke sekolah memberikan demo cuci tangan, menyampaikan demo cuci tangan kepada anak sekolah, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan di situ kita juga mengajak anak sekolah itu melakukan kegiatan cuci tangan di luar sekolah ya, dan kita biasanya bernyanyi bersama di situ di lingkungan sekolah. Terus selain itu juga kalau misalkan untuk masyarakat umum yang ada di desa ya tadi ya, yang ada di desa itu biasanya kita melakukan kegiatan siaran keliling. Siaran keliling kita menggunakan mobil puskesmas keliling itu, terus kemudian kita menyampaikan apa itu perilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana kita mencegah terjadinya penyakit, dengan cara apa kita mencegah terjadinya penyakit, kita melakukan siaran keliling. Selain itu juga nanti pada saat ada masyarakat yang berkumpul, kita turun dari mobil, kemudian kita menyampaikan, mengedukasi masyarakat sambil menyampaikan apa yang harusnya dilakukan oleh masyarakat agar tidak berkerumun, dan kalaupun harus banyak orang di situ tetap harus menggunakan masker gitu. Jadi beragam upaya yang dapat kita lakukan untuk menarik masyarakat ya Bu. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan nih dampak buruk apa yang akan kita dapatkan apabila kita tidak melaksanakan pola bersih hidup dan sehat di kehidupan sehari-hari. Dampak yang sering terjadi ya, biasanya ini untuk PHBS ini biasanya dampaknya banyak sekali ya Mbak. Misalnya kita tidak melakukan cuci tangan, terus kemudian kita langsung makan seperti itu, kan kita tidak tahu tangan kita ada virus atau tidak, ya kan? Kemudian masuk dah ke dalam tubuh kita, bisa terjadi sakit perut atau bisa terjadi flu atau virus lainnya yang bisa menyerang tubuh, seperti itu. Oke, jadi untuk topik yang selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah tentang rokok. Jadi saat ini itu banyak sekali, entah itu orang dewasa maupun remaja yang menjadi perokok. Nah, menurut Ibu sendiri, apa penyebab mereka ini ingin merokok? Biasanya kalau anak-anak remaja atau orang dewasa yang awalnya tidak merokok, kemudian dia merokok, biasanya dia berada di lingkungan orang-orang yang merokok. Ya, biasanya faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka merokok. Nah, ada nih salah satu contoh misalnya, ada seseorang yang tidak merokok, kemudian berkumpul atau bermain dengan orang yang merokok. Kemudian orang yang merokok ini menawarkan rokok secara cuma-cuma. Kemudian dia ngambil rokoknya itu, kemudian dia mencobanya. Jadi itu yang akan mengakibatkan dia menjadi perokok, seperti itu. Yang biasanya sudah tidak mau lagi, susah untuk berhenti. Kalau sudah pernah mencoba, biasanya susah untuk berhenti merokok, seperti itu. Jadi Ibu telah menjelaskan tentang penyebab ya, dan ternyata lingkungan serta pertemanan sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri. Nah, apakah mungkin orang yang menghirup asap rokok sama dengan orang yang menghisap asap rokok, Bu? Kalau orang yang menghirup asap rokok itu dampaknya itu lebih besar karena dia merupakan perokok pasif. Ya, sudah ketahuan kalau dia menghisap rokok. Nah, sedangkan orang yang tidak merokok tetapi berada di lingkungan atau sekitar orang yang merokok, kan dia disebut perokok pasif. Karena apa? Karena asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok sudah akan dihirup oleh
mereka yang tidak merokok, dan itu akibatnya lebih fatal dari mereka yang merokok. Kalau yang merokok sudah ketahuan kalau dia merokok, menghisap batang rokok, sedangkan mereka yang tidak merokok kan tidak tahu asap rokoknya itu gimana, kan termasuk ini ya, menimbulkan masalah kesehatan lainnya seperti itu. Oke. Jadi tadi kita sudah tahu ya dampak apa yang bisa terjadi jika maupun itu seseorang yang menghirup, parahnya ke orang yang menghirup ya tadi ya yang merokok. Nah, sekarang apa efek samping yang bisa terkena pada orang yang merokok tapi dalam jangka waktu pendek? Dalam jangka waktu yang pendek, orang yang merokok maksudnya ya? Iya. Orang yang merokok itu bisa dibilang itu sudah ini ya, paling utama biasanya orang yang merokok itu asap rokoknya yang dihisap itu akan menyerang paru-paru. Paru-paru biasanya akan terjadi radang, kemudian akibat radang tersebut biasanya paru-parunya ini akan bermasalah. Kemudian dia akan menderita sesak, akan menyebabkan penyakit bronkitis ataupun pneumonia. Selain itu juga ada yang sangat bisa kita lihat, biasanya orang yang perokok sama orang yang tidak merokok kan bisa dilihat ya dari bibirnya mungkin lebih pekat, kemudian dari gigi dan gusinya itu juga akan lebih berbeda dengan orang yang tidak merokok seperti itu. Jadi Ibu tadi sudah menjelaskan ya tentang efek jangka pendek yang ditimbulkan dari merokok. Jadi gini Bu, bagaimana tanggapan Ibu mengenai orang yang berpendapat bahwa ketika saya menghirup asap rokok, saya menghirup kembali kehidupan lagi? Itu ini ya, pendapatnya orang perokok berat biasanya seperti itu ya. Iya. Karena mereka sudah kecanduan rokok ya, sudah kecanduan rokok, dan kalau misalnya dia tidak merokok, dia tidak bisa hidup tenang seperti itu. Karena rokok ini kan juga merupakan zat adiktif ya, yang bisa berpengaruh menjadi seseorang itu pecandu berat terhadap rokok, dan itu ya sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Kalau memang rokok itu bisa menjadikan kehidupan baru, ya gimana ya itu sangat salah seperti itu. Tidak benar lah kalau bisa dibilang, kalau katanya orang yang perokok itu bisa menyebabkan kehidupan baru. Itu sangat tidak benar, karena dia sudah kecanduan banget berarti. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir tentang pembahasan rokok kali ini itu adalah upaya apa yang harus kita lakukan agar jumlah Perokok di bawah umur ini dapat berkurang. Yang harus dilakukan ya khususnya untuk anak-anak ya, khususnya anak-anak remaja, anak-anak yang masih sekolah, masih SMP, SMA, jangan pernah mencoba untuk merokok. Stop, jangan pernah mencoba untuk merokok, dan jangan pernah mau apabila ada temannya yang mengajak atau memberi rokok secara cuma-cuma, jangan pernah mau. Karena kalau sudah satu kali mencoba, biasanya dia akan ketagihan dan ingin mencoba lagi. Kalau sudah ingin mencoba lagi, dia pasti akan menjadi perokok aktif sampai dia bisa puas terhadap menghisap rokok seperti itu. Jadi sebelum kita mengakhiri podcast kesehatan kali ini, mungkin Ibu bisa nih kasih motivasi untuk teman-teman di rumah agar mereka senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan menghindari rokok. Ya, untuk seluruh masyarakat Situbondo, khususnya anak-anak remaja yang ada di kota Situbondo, bisa diterapkan beberapa perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di sekolah ataupun di rumah. Yang pertama itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Kemudian yang kedua, selalu menggunakan air bersih untuk
kepentingan sehari-hari. Yang ketiga, selalu menggunakan jamban sehat untuk buang air besar ataupun air kecil. Kemudian selain itu juga melakukan aktivitas fisik setiap hari, misalnya dengan melakukan senam ataupun olahraga lainnya yang adik-adik suka. Selain itu juga yang kelima, membersihkan tempat penampungan air yang ada di sekolah ataupun di rumah agar terbebas dari jentik nyamuk. Selain itu membuang sampah pada tempatnya yang ada di sekolah ataupun di rumah adik-adik. Jadi dilarang membuang sampah sembarangan. Dan yang terakhir, tidak mencoba untuk merokok dan sampai kapanpun tidak merokok. Terima kasih, itu saja. Jadi Ibu Romi telah memberikan motivasi kepada kalian agar kalian senantiasa menerapkan pola hidup bersih dan sehat dan agar kalian senantiasa menjauhi rokok. Untuk teman-teman di rumah jangan lupa untuk senantiasa menerapkannya. Dan mungkin untuk perokok di luar sana, berhentilah merokok demi kesehatanmu sendiri dan demi orang-orang di sekitarmu. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Romi karena telah hadir di dalam podcast ini, dan terima kasih karena telah mengisi podcast kesehatan kali ini. Saya Jihan, Saya Jessica. Saya Romi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan Forum Anak selanjutnya.